Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan juga hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa argumen kontra saya mengenai mosi, yaitu perlu diadakannya penggusuran pedagang kaki lima di pinggir jalan raya dan sudut kota demi terjaganya kebersihan dan keindahan kota. Hadirin sekalian, beberapa waktu lalu dapat kita saksikan bahwa maraknya terjadi penggusuran oleh Satpol PP kepada para pedagang kaki lima. Hal ini tentunya menjadi suatu fenomena yang miris saat kita saksikan, di mana dengan teganya dan dengan tidak berperasaannya para Satpol PP menggusur dan menghancurkan barang-barang dari pedagang kaki lima. Hadirin sekalian, ada beberapa argumen penting yang dapat saya sampaikan, terdiri dari 4 poin penting mengapa tidak perlu diadakan penggusuran pedagang kaki lima. Yang pertama, hadirin sekalian, kita dapat mengetahui bahwa para pedagang kaki lima ini adalah para pedagang yang tidak memiliki modal ataupun tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk berdagang selayaknya para pedagang pada umumnya yang berdagang di kios ataupun toko-toko. Para pedagang kaki lima ini biasanya berasal dari masyarakat yang berkemampuan pendidikan rendah dan tidak memadai. Kita dapat menyaksikan pada lingkungan kita sekitar kita bahwasannya para pedagang kaki lima itu berasal hanya dari lulusan SD, lulusan SMP, atau bahkan mereka tidak bersekolah sama sekali sedari kecil. Hal ini tentunya akan membuat para masyarakat yang tidak berkemampuan pendidikan ini, mereka menjadi bingung apa yang mereka seharusnya lakukan untuk bertahan hidup karena mereka tidak memiliki ijazah ataupun tidak memiliki skill untuk berprofesi seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya perlu menjadi konsentrasi bagi pemerintah, terutama Menteri Pendidikan, bagaimana seharusnya lebih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga tidak terjadi banyak dampak negatif, seperti salah satunya adalah pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal ini. Kemudian hadirin sekalian, para pedagang kaki lima ini adalah seringkali berasal dari masyarakat desa. Oleh karena itu, kita seharusnya pemerintah seharusnya melakukan langkah preventif, yaitu contohnya mengedukasi atau mengubah pola pikir masyarakat desa, di mana biasanya mereka berpikir bahwa jika berangkat ke kota maka akan mempermudah mereka dalam memperoleh pekerjaan. Hal itu tentunya adalah pemikiran yang salah dan pemerintah harus menghilangkan sugesti tersebut. Poin saya yang ketiga adalah, hadirin sekalian, masyarakat yang biasanya menjadi pedagang kaki lima adalah masyarakat yang tidak memiliki lapangan pekerjaan yang tersedia dengan skill yang mereka miliki. Untuk mereka sehingga salah satu-satunya jalan yang dapat mereka lakukan untuk bertahan hidup, hal yang dapat mereka lakukan yang paling mudah untuk menafkahi keluarga mereka adalah satu-satunya dengan cara berdagang. Karena mereka tidak memiliki skill yang memadai ataupun tidak memiliki lapangan pekerjaan di skill yang mereka punyai. Kemudian hadirin sekalian, argumen saya yang keempat adalah para pedagang kaki lima ini seringkali adalah para masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Sehingga apabila ada masyarakat yang memang mereka memiliki skill dalam berdagang, mereka tidak memiliki perekonomian yang cukup, sehingga mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk membiayai ruko ataupun menyewa kios. Hadirin sekalian, apabila Anda menjadi pedagang kaki lima, tentunya Anda akan merasakan sangat miris, di mana hal yang menjadi satu-satunya harapan, hal yang satu-satunya menjadi cara Anda untuk bertahan hidup, malah dimusnahkan, malah dihilangkan oleh para Satpol PP dengan cara menghanguskan dan juga menghancurkan barang-barang dagangan Anda. Hal itu tentunya sangat menjadi hal yang tidak manusiawi dan hal yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Hadirin sekalian, oleh karena itu, ada beberapa solusi yang sekiranya dapat saya sampaikan untuk mengurangi
terjadinya fenomena penggusuran para pedagang kaki lima ini. Yang pertama, kita dapat melakukan langkah preventif. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir masyarakat desa sehingga mereka tidak berangkat ke kota dan akhirnya menjadi para pedagang kaki lima yang sembarangan berjualan di trotoar. Kemudian langkah preventif yang kedua adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga tidak marak terjadi masyarakat dengan skill yang kurang. Kemudian langkah yang ketiga, pemerintah dapat lebih mengedukasi dan memberi perhatian lebih kepada mereka yang memang memiliki skill berdagang. Pemerintah seharusnya dapat lebih mengedukasi mereka sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan yang keempat adalah dengan cara membantu memberikan bantuan berupa modal ataupun kios murah sehingga para pedagang kaki lima ini bisa berjualan dengan layak dan juga sesuai dengan aturan. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, mengapa tidak perlu diadakan penggusuran pedagang kaki lima di pinggiran jalan raya? Kesimpulannya yang pertama adalah karena para pedagang kaki lima berkemampuan pendidikan tidak memadai. Yang kedua, para pedagang kaki lima seringkali adalah masyarakat desa yang terdampar di pinggiran kota. Yang ketiga, para pedagang kaki lima tidak memiliki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki. Yang keempat, para pedagang kaki lima seringkali adalah para masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Dan solusi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mengubah pola pikir masyarakat desa agar tidak semerta-merta langsung pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mengedukasi dan memberi pelatihan bagi para pedagang. Dan yang keempat, dengan cara membantu memberikan bantuan berupa modal ataupun kios murah kepada para pedagang agar mereka dapat berjualan secara layak sesuai aturan dan juga dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.